dengan mendapatkan kemenangan ini. 2-0 mereka akan menuju ke babak upper bracket. Sedangkan Onyx, mampukah mereka mempertahankan win streak yang mereka miliki? Ataukah Bigetron akan menghancurkannya Soebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go, karena ini akan bisa jadi game terakhir mungkin ya. Kalau emang Bigetron bisa memanfaatkan tempo yang mereka miliki juga sedari game pertama tadi. Yep. Tapi kayaknya Onyx sekarang udah lumayan bermain bersabar Om. Yep. Karena kita melihat juga konsep yang dibawakan dengan Bigetron hampir sama sebenarnya ya. Kalea dan juga Lunox yang mengisi area mid-nya. Plusnya juga ada Isansi untuk bisa nge-burst. Yang menggantikan sebenarnya posisi dari Hayabusa nih buat game yang pertama. Yap, dan ini bakal kuat banget sih. Ini Kimi di depanin Baxia kayak gini Om. Kimi Baxia jadi satu paket juga ya. Ini tergantung Kairi nih, Fanny ya. Cukup jarang memang dilepaskan, tapi akhirnya muncul dan dipakai dengan Kairi. Yap, apakah combo terluka terburst Lunox sekali ya? Oh iya. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau lihat Lunox dengan Kalea ini memang agak cukup sabar ya di early seperti ini. Dia main clear aja, jangan menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx. Kalau mereka menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx, kemungkinan besar mereka akan tergulung dari awal. Oke. Kenapa tergulung dari awal? Awal Onyx punya damage. Dari ngomongin ke arah Sans punya DPS, damage pasti, punya Revitalize juga. Ya udah gak bakal bisa tahan pasti. Minimal flicker-flicker keluar semua. Oke. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya Kairi ya memanen point kill di early game. Yang biasa gameplay Fanny. Tapi lihat Shogun udah mulai dipegangin. Oke, dipegangin begitu saja dengan adanya Lutfi masih berada di level 3. Jadi belum punya Brave Fighter. Dan bahkan di depan sana Skylar menjadi target utama. Nile di sana first blood didapatkan. Tapi Eman masih coba untuk bertahan di sana. Kyrie bertahan dengan kabelnya. Pertukaran 1-1 dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka tidak akan melepaskan Shogun dari pandangannya. Pingin bertukar dengan lebih. Mereka mencoba untuk melakukan live terlebih dahulu dan Kiboy. Jangan lupakan walaupun Kiboy tebal Ul. Iya. Tapi mereka masih punya damage untuk seorang Shogun. Betul, dan apalagi itu adalah rumput musuh Baxia. Iya. Itu adalah tempat nyaman Hilda, tapi lihat. Oke, Prefect terbuka dari depan sana. Shogun ter-take down. Permasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan Shogun. Yang menandakan tidak ada sedikit yang mengganggu pergerakan. Dan jangan sampai sosok dari Fanny itu berhasil mendapatkan turtle pertama. Wah itu udah itu catatan merah sekali sih. Lagi di setup ya untuk Onyx juga. Oke, Finn di depan sana masih coba untuk bertahan. Kiboy nggak bisa nahan damage sangat cukup banyak. Eman udah terbuka visionnya, ada bahkan Red bisa ditahan para pasukan dari Bigetron. Duel mereka mencoba menjauhkan Lutfi, tapi tampaknya Kairi terperangkap dan Sans bahkan harus menuju ke belakang. Bigetron by Vitality. Tanduknya tiba-tiba tajam dan bahkan di arah bottom lane. Double kill from Nile. Wow, Nile mengamuk sepertinya setelah harus menelan poin kill tadi pertama. Dan sekarang yang dibangun oleh Bigetron by Vitality akan semakin solid lagi dengan banyaknya objektif yang bisa mereka dapatkan. Ya, jangan lupakan Kiboy masih di level 3 juga tertahan untuk Tortoise Poisons. Yang bisa membuat dia jauh lebih fleksibel dan lebih tebal juga untuk bisa menerima damage. Dan wow, Onyx. Kalau kita lihat tadi tumbangnya Kiboy juga di bagian bawah. Ada sedikit miscom kah? Karena yang satunya lagi farming atau lagi ambil crabnya. Sedangkan Kiboynya masuk ke dalam rumput juga. Yap, dan Ya. Kiboy dimakan terus-terusan juga ya. Betul, sudah 2 kali terpick off buat Kiboy. Hanya mengandalkan Revitalize buat di awal juga ini agak sulit ya. Apalagi berhadapan dengan Lunox. Oke. Tapi ngomongin ke arah para pasukan dari tim Onyx, kali ini mereka benar-benar kesulitan dan bakal coba dipaksa di depan sana. Kiboy kembali pilihan utama dan bahkan Market Shocker makin memperlambat Kiboy untuk bisa keluar dari jeratan combo. Pindah juga Moreno. Lunox Kalea. Ya. Plus season sim tadi. Iya, ditambahin ya. Tapi dengan satu buah Revitalize juga yang tadi sempat di-trigger sama Kiboy, itu nggak jadi jawaban pasti. Ya, karena sudah terlalu besar juga ya efek burst dari 3 hero tersebut. Jadi mau nggak mau ya ini akan mengandalkan Kairi sekarang yang memang masih stuck di level 7 tapi masih bisa dapetin purple burst. Oh my god, jangan lupakan kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka disiksa juga dari Scalar-nya dan Purify memang mesti ditahan. Hati-hati. Sedangkan Eman tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Scalar. Yang penting selama Scalar ketekan nggak bisa napas, itu udah enough untuk Eman. Yap, dan ini juga yang bisa trigger Purify dari Skylar dan Sans ada 2 sekarang. Nah, dari Eman, dari Finn, itu akan mudah nge-trigger Purify, tinggal komunikasi yang mereka jalankan. Siapa yang mau inisiasi duluan, Om? Ya, dan bahkan Purify juga takutnya ya kalau sampai ketempel dengan Hilda. Waduh. Nggak akan bisa kabur nanti. Ini Skylar. Oke, lihat di depan sana Eman. Duel Dragon, Flicker for defensif dikeluarkan tapi nampaknya lihat Eman berhasil menghindari Kairi.
Dengan sabar dan tahan di sana, tidak mau terlalu terburu-buru. Akan coba disambut dengan adanya Turtle supaya Eman akan lebih survive di area laning-nya. Supaya nggak harus pulang. Dan langsung disambut dengan ada Shogun melakukan sedikit rotasi ke arah depan. Way of Dragon sepertinya tidak akan bisa dikeluarkan karena Eman selama masih ada Purify Skylar. Gak bakal bisa buat banyak ya. Wah itu bagus banget sih. Defensive manuver dari Eman untuk tidak membuat Kairi bisa membayar atas hilangnya turtle bagi Onyx Om. Iya, dan juga itu dia. Untuk mengincar ke Eman juga. Bukan pilihan yang tepat karena kita tahu itu Chow. Yap. Bakal bisa membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Waduh, bentar. Ini Yesansin dari Nanail memiliki 100% win rate dari total 8 kali pick sepanjang karir dia di MPL Indonesia. Wow, cukup besar loh. Dan ini besar tapi kalau fun fact kayak gini dikeluarin nih kadang-kadang suka kidding-kidding. Tapi lihat bakal coba dipaksa. Keyboy di sana sekarang tuh mouse free hit dari seorang Nanail. Berhasil mendapatkan Keyboy. Di depan sana duel up Dragon menutup karena ulti tapi Prefector ternyata membuat permasukan dari tim Picator. Mereka kehilangan Nanail. Sans memberikan bredetannya di depan sana. Tapi nampaknya permasukan dari tim Onyx. Mereka tidak tinggal diam. Tadi minusnya adalah di mana sosok Eman nendang ke arah Lutfi ketika Brave Fighters. Kalau itu nggak ke Lutfi ketika Brave Fighters, poin kill mungkin masih bisa dipegang dari Bigetron. Harusnya ya. Tapi dengan momentum tersebut Onyx sudah mulai bangkit. Split push coba untuk dimanfaatkan oleh Kairi juga untuk dapetin turret demi turret. Namun langsung terusir mundur oleh Eman dan juga Shogun. Ya, baru dikeluarin fun fact-nya ya. Tiba-tiba lumayan goyang juga. Karena kita melihat Sans bebas tadi di belakang. Dari damage untuk Kimi juga buat Sans sendiri. Dia enggak build-nya ke glowing ya. Karena memang sudah ada Baxia sendiri. First item, Bloodwings. Sky Piscer juga udah mulai aktif nih Om. Ya, Bentar lagi. di Granger ya. Nah Emannya lagi cicil-cicil juga ya. Gak mau kalah pastinya dengan adanya satu buah base turret, outer turret di bottom lane juga tadi hancur. Tapi dengan keunggulan yang tadi sempat menginjak angka 2000 dari Bigetron, ini perlahan dikejar. Karena udah mulai bisa nih nge-punish tadi gerakan-gerakan yang mau invade ke arah purple buff Om. Ya, gantung sih. Mereka harus bisa tangkap si Sansnya atau Skyler. Dan itu jadi opsi sekarang buat Bigetron, mau yang mana. Oh Oke. ditabrak. Tapi Wah. lihat ingat dia udah punya Sky Piscer Shogun. Gak boleh tertake down depan di depan sana. Target berjalan Sas. Duel of Dragon yang 1 point. Saat tertake down Nile mencoba untuk bermain dengan satu persatu. Double kill dikeluarkan. Dan bahkan Keyboy masuk terlalu dalam. Dan Nile lebih fokus menuju ke arah Keyboy untuk mendapatkan satu buah turtle. Ke triple kill di tangan dari sosok seorang Eman. Apakah akan ada Maniac? Dengan adanya Chow Maniac. Cukup jarang. Lihat item Chow-nya. First item War X, second item Endless Battle. Masalahnya ini Eman preman banget Om. Perfect turtle didapatkan. Dan Lihat. akhirnya Bigetron bisa membangun lagi apa yang sudah mereka build di awal dengan keunggulannya. Jangan lupa tadi, Shogun tidak tumbang sama sekali. Meskipun difokus tadi Dia targetnya. pukul lagi loh. Iya. Bukan gak tumbang dong Om, gak pakai flicker. Ah, Gak pakai flicker dia, bukan tumbang doang, gak pakai flicker lihat. Apa yang dilakukan dari Shogun itu terlalu banyak waktu yang dikeluarkan. kurang satu Tapi kali lihat hit sini tadi. informasi telah didapatkan dengan Mountain Shocker di mana Vision para pasukan dari tim Onyx. Yap, dan dengan item dari Eman ya ini posibilitas untuk nge-solo kill di lane jauh terhadap Fanny jadi makin besar. Fanny, Aha. Skylar juga. Iya, Ya. Pleasure. Walaupun Sekalian dia Kimi pakai- tuh. Apa? Kimi juga Tadi pakai. ke belakang juga. Iya. Tapi Kimi harus ditambah dulu damage-nya. Supaya ketika satu hit dari Eman itu nggak berhasil, itu bahaya. Makanya tadi Eman masuk ketika Sansnya udah di bawah setengah. Dipastikan satu kali injek, tendang, udah pasti tumbang. Oke, tapi ini Eman gila sih ternyata ya. Bener-bener pakai fighter golden juga targeting ke belakang. Dan apa yang dibawakan oleh Bigetron by Vitality untuk sekarang menghancurkan outer middle turret di mana vision mereka semakin luas. Dua hero initiator, dua hero pick off nih dari Finn dan juga Eman. Ini akan semakin leluasa lagi untuk bisa makan siapapun Om. Ya, dan Shogun mengganggu itu juga ya dengan Hildanya dia. Lihat, open Oke. vision. Informasi telah didapatkan di mana Eman berada, Retribution dikeluarkan di sana, tapi nampaknya Kairi gagal untuk bisa mendapatkan purple-nya. Agak cukup struggle Kairi. Dia dive in dan dive out, mungkin maksimalnya bermain dengan ada Cutthroat, udah ada assist sampai di sana. Selama nggak ada target maksimal, saran gue Kairi nggak boleh dive in ke dalam team fight. Yap. Oke, tadi juga agak sedikit terlambat ya untuk datang ke bawah sehingga alter turretnya tetap hancur. Tapi win rate bukan sekedar win rate dari Bigetron. Melihat Nile dengan 100% 8 kali pick Yisun Shin. Dan sekarang masih ada chance untuk mempertahankan win rate tersebut. Terbuka dengan sangat lebar ya sebenarnya. Oke. Dan kali ini Chow yang harus diwaspadai juga. Ada dua enabler untuk Bigetron by Vitality. Jadi mereka cukup nyaman juga nih. Kalau mau zoning oke. Kalau mau main pick off sampai ada yang salah move dari Onyx akan dipunish oleh
Eman. Bukan hanya Oni, tapi lihat di depan sana langsung ada Oli. Target menuju ke arah lebih. Damage besar tambahan dapatkan Keyboy terperangkap teman. Seorang diri. Kairi mencoba untuk melakukan sedikit diving. Apakah ada retribution? Bahkan Moreno. Saturday for this time. Moreno berhasil menyelamatkan hari dari Bigetron. Eman. Flanking yang dilakukan belum ada yang bisa menangkap Eman. Karena Eman masih terlalu kuat. Apakah Buying Time akan dilakukan Eman? Lihat di depan sana Eman too strong untuk bisa di take down. Iya, walaupun in the end-nya ya Eman nggak sampai ngeluarin flicker loh. Masih on point, tapi Shadow Retry dari Moreno ngebuat perfect turtle. Bisa diamankan oleh Bigetron by Vitality dan lagi-lagi Onyx dalam keadaan yang tertekan. Yap. Meskipun tadi ya baru jadi 3 item juga buat Onyx. Dari Malvicror, terus juga ada Glowing. No. Bayangkan kalau tadi Kairi dia turun, dia landing itu bahaya banget karena bisa langsung diinjek sama Eman. Yap. Dengan Way of Dragon-nya. Karena dia juga udah punya brute force dari Eman ya. Sakit banget. Itu anak panah Asmara 1 kali doang udah tumbang Waduh. banget. Oke, Eman lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Nampaknya untuk bisa membereskan seluruh laningnya Eman agak cukup disiplin kali ini Ul dibandingkan dia harus coba Yap. memaksa Kairi. Mereka disiplin pastinya sembari juga menunggu ke arah Lord yang masih tertahan di inner bottom turret. Dan sekarang sudah mulai dicicil satu persatu inner turret yang ada milik dari Onyx. Yap. Ini bakal terambil juga ya. Dan ini untuk mungkin dari hero-hero yang dipakai dengan Bigetron by Vitality. Damage yang mereka miliki ini sangat cukup sekali. Alright. 3 base turret tersisa. Onyx. Apakah win streak mereka akan bisa dipecahkan di sini? Wow. Nail! Mantan. Ini kalau bisa dibilang kalau kata Koet, Nail nggak boleh recall dulu, nggak boleh nafsu ya. Konsil? Oke, konsil informasi diberikan. lihat. Finn menjadi target utama, bakal coba dipaksa, apakah ada Tsunami Slam? Tsunami Slam di depan sana, target ke belakang. Lutfi bakal coba dihindari berpasukan dari tim Onyx. Mereka fokus ke bahkan dengan Cutthroat, tapi lihat Nail! Hilang begitu saja. Tanda following up damage. Eman mencoba untuk melakukan flanking, tapi sepertinya nggak bakal mampu. Eman versus everybody. Recall dari Nail membawa bencana untuk Bigetron by Vitality. Oh, tapi wave atas. Oke, dapetin Keyboy, 1 point kill bakal coba dimainkan Eman. Di sini mencoba untuk bermain seorang diri, mencoba untuk membaying time. Dan Sans bersama dengan adanya sosok dari seorang Kairi lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Ya, dan itu dia fokus, disiplin. Jangan sampai ada punishment kayak tadi lagi. Yap, dan menurutku ya dari Bigetron juga mereka tidak menyangka kalau tadi ada all in dari Onyx. Karena kita melihat Eman di minimap, nunggu cukup lama di orange buff. Ya, Dia menunggu kalau sampai Kairi datang ke sana. ternyata awareness itu yang dimiliki. Yes. Kita melihat dari replaynya, kalian boleh lihat di minimapnya juga nanti ya. Lihat Eman ada di sana nunggu, sedangkan tim fightnya dilakukan di sini. Di bagian bawah semuanya 5 melawan 4 dan Kairi yang menghilang tiba-tiba masuk dan muncul. Iya, damage-nya udah terlalu besar juga dari Kairi. Tadi langsung memberikan cutthroat terhadap Nail ya. Iya. Dan triple kill dari Lutfi. Dan yang bahaya untung adalah ketika sosok dari siapa? Skylar belum pecah, Skypixelnya itu masih aman. Iya, masih 0 ya. Masih poin 0, killnya masih 0. Tapi kalau udah nyala aduh. Yep. Oke, sneak peek yang dilakukan oleh Onyx tadi juga ke area dari Lord. Sudah mulai terdeteksi dengan adanya Mountain Shocker dari Nail. Karena Nail jadi tumpuan juga dan konsil terdengar sekarang. Akankah ada inisiasi kejut lagi yang bisa dilakukan oleh Onyx? Sepertinya belum. Oke, mereka lihat Nail itu benar-benar ini ya, cukup nafsu ya. Akan coba dipaksa dan bahkan di depan sana Eman dipoking oleh Skylar. Dia tahu cara ngusir Eman. Dia nggak boleh langsung buru-buru all in. Kairi di arah top lane mencoba untuk bermain dengan adanya buying time. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan fokus menuju ke arah Lord. Informasi telah didapatkan di depan sana ada Skylar. Duel telah dikeluarkan tapi lihat tampaknya perpasukan dari tim Onyx. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan Skylar. Satu bapak kill di tangan dari Skylar di depan sana Lutfi versus everybody. Dan Nail sakaratul maut. Shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx. Pertukaran kali ini Finn dan juga Lutfi. Is it worth it? Wah, ini ke belakang langsung ya dari Emannya nyari Skylar. Tapi ada Purify juga yang menyelamatkan hari dari Skylar. Dan belum ada flicker dari Eman. Iya, dia cuma gertak aja dan ini bawahnya udah mulai harus diperhatikan nih. Sebuah base turret yang akan segera hancur. Yap, 1 kali hit lagi. Yep. Diodin untuk Kairi. Masih saling kiting, saling pancing di Lord yang sekarang juga. Tapi goldnya nih, Onyx pelan-pelan juga mereka sudah mulai bisa mengimbangi sebenarnya. Dari perolehan gol. Gue suka sih ini permainan makro antara Kairi dan Eman. Karena dua-duanya mainin makro di sini. Yap. Dua-duanya mainin gimana cara gameplay makro dan juga mereka melihat vision yang akan ada pergerakannya untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan. Mereka jaga baik betul.
Wah, diuntungin pakai satu turret. Iya, dan ini mulai ngedistract pastinya ya. Super Wave Minion yang akan mendorong juga. Tapi Mountain Show akan terlihat dan Kiboy. Oke, tapi lihat di depan sana. Bakal coba ditutup, Shogun Secretal mau ter-take down. Free dari belakang, Lutfi, flicker for defensive dan Nile. One last hit masih bisa selamat, tapi dengan adanya Moreno flicker for defensive membuat Moreno masih bisa selamat. Tapi Eman! Surprise attack! Happy birthday Skylar! Eman masih mau lebih dengan kondisi kali ini. Sasuke mencoba untuk pulang dan Saster take down. Ini bencana! Wave di bottom lane masuk! Ini bisa di end game! No way! The strongest Sonic! Onyx yang tidak terkalahkan! Ini bencana! Bigetron by Vitality! Membuktikan omongannya!